para teman-teman awak media juga nggak asing lah, pokoknya nanti lihat aja. Nanti coba ditanyain sama kau ya, jadi kita mesti Koordinasi dulu, Pak. koordinasi dulu. Alhamdulillah baik. Tadi belum sempat ketemu ya. Iya. Kita terlambat tadi kan dia udah masuk duluan. Jadi nggak sempat temenin tadi, nggak sempat temenin. Bang, Fadel terkesan pasrah menerima hukuman nggak sih Bang? Maksudnya kalau dia ngerasa benar, kenapa nggak coba untuk melawan gitu kalau ngerasa dirinya benar? Atau emang udah pasrah menerima hukuman? Bukan pasrah sih ya, yang jelas berjuang ya kita. Jadi berjuang, berdoa, itu sih yang Fadel sama keluarga. Iya, berdoa sama ngikutin SOP apa yang di dalam persidangan aja sih gitu. Bang, ini kan menghadirkan FS ya, diduga Siti Salutera dihadirkan sebagai saksi gitu kan. Nggak tahu deh itu. Ya, nah, ini kan masih kabar kan. Ah. Tapi apakah saksi itu meringankan Fadel sendiri yang mengetahui hubungan dengan Loli atau seperti apa? Kita aja nggak tahu nih kan Iya. saksinya. Gimana mau buat statement nanti biar Kaoya sama kuasa hukum yang lain ya, tim. Jadi selain saksi yang menggemparkan PN Selatan, ada lagi saksi yang di bawah. Jadi kata sih ada ini ya. Ada lagi nanti ya, mungkin nanti lebih detail nanti sama Kaoya ya, nanti sama tim kuasa hukum. Kita belum tahu detailnya seperti apa, kita juga lagi nunggu. Belum ketemu juga ya sama Belum Kaoya. ketemu juga sama Kaoya. Seperti itulah update-annya. Saksinya tuh katanya ada 3, ya 3 tapi belum tahu juga nanti berapa yang datang. Nanti coba diupdate lagi sama Kaoya deh. Bang, bantuan keluarga Fadel untuk Loli saat Loli diduga ditelantarkan oleh ibunya. Apa aja sih Bang mungkin Bang yang Abang tahu? Bantuan maksudnya? Bantuan kepada Loli. Ya, Mak. Apa aja dari material atau non material atau seperti apa? Intinya waktu di kita saya yang jaga ya seperti adik saya sendiri sih, itu aja. Menjaga seperti adik kita sendiri seperti itu. Berarti semua kebutuhannya terpenuhi lah ya, Iya, rasanya ya. kayak gitu. Ya. Berarti ada anggapan yang menyebut bahwa keluarga Fadel tidak memberikan hal yang layak untuk Loli beberapa waktu lalu Itu udah yang lama ya. Jadi maksudnya kita maju ke depan nih untuk fokusnya ke Fadel aja. Kalau bisa ditanyain yang Fadel aja ya, fokusnya sih itu sih yang kita mau kasih statementnya. Bang, tapi kalau menurut pengakuan Fadel ya, pasti kan ada omongan ke Abang nih sebagai kakak nih. Awal mula berhubungan dengan Loli itu emang benar atas dasar cinta atau seperti apa Bang? Yang mana nih? Awal mula berhubungan dulu emang cinta banget sama Loli atau seperti apa? Aduh, nggak tahu deh, nanti coba tanya ke Fadelnya gimana. Kan gue bukan Fadel nih, makanya tanyakan langsung nanti ke dia. Bagaimana perasaannya seperti kayak gitu? Tanya ke Fadel sendiri aja nanti. Fadel sendiri kan kalau nunggu sidang ini kesempatan juga ya buat ketemu sama kakak-kakaknya. Iya. Ada pesan atau ada nitip apa gitu, makanan atau apa biasanya dia? Ya paling seperti biasa makanan. Tadi juga Mama bawain donat juga kesukaan si Fadel, ya tetap masih seperti biasa Fadel suka sama kopi, es kopi kayak gitu. Itu Tapi yang dengan adanya hal selalu ini terganggu nggak sih pekerjaan kalian berdua? Dibilang terganggu tapi ya mau gimana lagi, mesti kita hadepin kayak gitu. Iya. Berarti Harus tidak support. menerima tawaran pekerjaan dulu atau gimana nih? Kita hold dulu semuanya. Iya, hold. Kita hold dulu semuanya. Jadi kita fokus ke masalah. Jadi sistem keluarga Bajili seperti itu. Kalau misalnya ada masalah di salah satu keluarga, entah Kak Martin, entah saya, entah Fadel, kita selalu fokus untuk mensupport kayak gitu. Kita tinggalkan dulu semuanya kayak gitu. dalam artian berarti mempengaruhi ekonomi juga. Mempengaruhi sih ya sedikit mempengaruhi, tapi yang paling banyak terganggu ya hobi saya sama Fadel, dance itu. Jadi kan hobi saya kan dance sama Fadel. Jadi mungkin agak sedikit terganggu ya, kita maklumin lah kayak gitu. Bang, banyak kan netizen atau masyarakat yang berasumsi bahwa Fadel seolah-olah cuma memanfaatkan Loli dari hal mohon maaf nih, seksual dan ekonomi Bang. Ya itu kan asumsi dari masyarakat ya, kita nggak bisa menahan ya asumsi seperti itu ya kayak gitu ya. Itu pikiran masyarakat semuanya ya, apa yang kita tahu, apa yang kita hadepin ya itulah yang benarnya kayak gitu. Tapi menurut Abang melihatnya seperti itu nggak sih Bang, atau Abang ngerasa nggak seperti itu Fadel? Enggak seperti itu kayak gitu. Bang, sejauh ini Fadel udah cerita dia masih cinta nggak sama Loli? Nggak ada sih, jadi dia fokusnya di
mungkin pertanyaan itu nggak kita jawab ya. Iya. Jadi biar Fadel aja nanti yang menjawab. Jadi kalau kita fokusnya di sidang Fadel untuk fokus di sidang hari ini itu aja. Bang, Ya. tapi dulu sempat nasehatin Fadel nggak sih Bang agar nggak melakukan, maksudnya nggak berlebihan dalam berpacaran sampai lewat batas gitu. Sempat nggak sih dari kakak-kakaknya nih nasehatin Fadel sebelum kejadian Iya, seperti ini? pasti kan dari setiap kakak, setiap keluarga pasti ada nasihat-nasihat lah kayak gitu. Sama seperti saya, sama seperti Kak Martin menasihati saya juga, pasti ada lah kayak gitu. Bang, ada cerita mungkin di Rutan aktivitas Fadel apa enggak? Aktivitasnya dia ya ngaji masih lanjut alhamdulillah. Olahraga ya. Olahraga juga gitu. Tapi sempat ini juga sih dia ngeregangin tubuh lah, ngedance gitu tanpa musik kayak gitu. Ada curhat homesick gitu nggak sih Bang? Oh, itu Pak parah, Pasti. itu parah banget. Pasti Itu. kalau kita ketemu tuh ya pasti kangen ya. Iya. Sama keluarga, itu sama ponakan ya kangen. Apalagi sama keponakan, dia paling dekat sama keponakan. Mungkin sempat nangis apa gimana pas ketemu lagi? Dia sempat nangis, belum bisa beliin kucing gitu, ngadopsi kucing, itu yang selalu diingat sama Fadel kayak gitu. Keponakan masih suka nanyain suka Fadel. Nah itu susah, Nah, itu susah tuh kita nyari alasannya untuk keponakan tuh. Mau dibilang penerbangannya belum dapet udah lama banget gitu ya. Jadi kita cari alasan ya, belum selesai lah bilang tugasnya lah seperti itu. Kayak gitu. Bang, mohon maaf Bang, Abang tahu nggak sih Bang tentang mungkin dulunya Fadel ngerayu untuk aborsi? Nggak Nggak ada tahu. urusan ke situ, nggak ada. Tolong pertanyaannya jangan ke arah situ ya. Ini fokusnya sidang kita. Artinya akan meringankan Fadel ya. Saya nggak tahu, saya tidak meringankan siapa-siapa. Saya ditanya apa nanti saya jawab, ya. Nih, saya nggak bisa jalan. Aduh, jatuh awas ya, aku baru jawab ya. Tertib ya sayang ya. Siap apabila ada respon dari Nikita ya ke Kak Fitri memberikan kesaksian untuk Fadel. Siap. Ya nggak ada urusan, ya silahkan aja mau berikan respon. Kan semua orang berhak merespon. Mau berespon apa, boleh-boleh aja. Di area sidang itu kata tadi malam ya. Sudah pasti untuk kebenaran yang saya tahu. Kemudian alasannya juga nih, tolong serius ya teman-teman, kutip apa yang akan saya ucapkan. Semoga setelah dengan datangnya saya ke sini ini, kok bentar ya, dengan datangnya saya ke sini untuk memberikan keterangan yang ditanyakan dan yang saya tahu. Tapi pesannya di sini adalah setelah nanti masalah ini selesai, saya minta tolong banget sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, tolong kepada netizen Republik Indonesia stop ngebully Loli dan Fadel. Mereka anak remaja yang masih berhak mempunyai masa depan. Kalau kalian selalu menyalahkan mereka berdua ini, toh mereka sudah dapat hukuman kan. Fadel sudah mendapatkan hukumannya, sudah ditahan berapa bulan, dan Laura juga seperti itu, sudah mendapat hukuman masyarakat. Saya sebagai seorang ibu menghimbau untuk kalian semua, kalau nanti mereka kembali ke masyarakat, stop ngebully ya, stop memojokkan, biarkan berikanlah mereka ruang untuk meneruskan hidupnya, menggapai cita-citanya lagi. Stoplah berkata-kata yang tidak baik terhadap mereka berdua. Dah. Ntar aku melo nih. Tapi ada kisah cerita apa sih Kak Fitri antara Kak Fitri dengan gurunya gitu? Saya ya kalian tahulah saya kisahnya seperti apa ya, dia kan sekaligus menjawab. Kebetulan saya bawa dokumen juga di sini. Kalau saya akan mengklarifikasi tuduhan terhadap saya bahwa saya itu ngedoxing atau apa, ya mungkin saya akan memberikan jawabannya, bantahannya nanti kalau ditanyakan sama ibu lawyer, JPU dan Pak Hakim. Biar menilai sendiri. Yang pasti apapun kejadian yang sudah membuat Indonesia ramai ini kan pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Kak Fitri sendiri diminta jadi saksi dari pihak Fadel atau jaksa?
Ini dari lawyer nih. Dari kami. Lawyernya kenal, dan terus tiba-tiba Kak gini ya udah, ini rahasia pembicaraan kita berdua yang namanya untuk kebaikan. Insya Allah saya akan hadir untuk memberikan keterangan yang bersifat netral. Tapi sempat mempertimbangkan nggak sih menjadi saksi untuk Fadel sendiri? Sempat dipertimbangkan nggak? Iya, sangat. Tapi setelah bergumulnya, saya selalu ngobrol sama lawyernya Fadel. Ya Masya Allahnya juga kan, Fadel punya lawyernya juga baik ya, selalu menenangkan gitu kalau mau komunikasi sama saya. Akhirnya saya putuskan ya, bila memang kalau perlu ada yang ditanyakan yang saya tahu kira-kira saya bisa jawab, nanti saya jawab. Lola, kenapa memilih Fadel sebagai saksi? Pertimbangannya sendiri apa? Kenapa memilih? Dikirim Tuhan, ini jalannya ya begitu ya. Seperti yang diketahui oleh semua dulu satu Indonesia loh yang tahu bagaimana dekatnya Ibu Fitri dengan pelapor maupun korban ya. Begitu sayangnya Ibu Fitri kepada Loli. Saya berkomunikasi dengan beliau, menanyakan apa yang beliau ketahui, karena di sini kita mencari kebenaran. Saya tidak mau ada yang berpikir bahwa oh ini karena lagi berseberangan, enggak. Tidak ada urusannya masalah Ibu Fitri dengan NM, tapi murni di sini saya memintai keterangan beliau apa yang beliau ketahui tentang Loli, bagaimana Loli, itu aja sebagai keterangan untuk kepada majelis. Sempat terpikir kira-kira ditolak nggak sih atau mau? Sempat takut karena beliau sibuk ya, tapi saya yakin seperti saya selalu bilang sama rekan-rekan, sepanjang perjalanan sidang ini saya selalu dapat keajaiban dan kemudahan itu. Maka saya bilang mudah-mudahan doa ibunya ini yang menembus langit. Saya selalu bilang Fadel cuma tugasnya angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Nah sekarang lagi-lagi Allah kirim seseorang yang mengetahui dengan benar dan baik bagaimana Loli, sehingga permasalahan ini bisa terbuka, bisa lebih terang benerang, bisa lebih jelas, karena di mata Tuhan nggak pernah ketukar. Di mata manusia boleh ketukar apa aja deh, Tuhan enggak. Tapi sempat didiskusikan dulu Fadel kalau Oh iya, tentunya saya diskusikan. Kalau dari Fadel mengikuti aja apa yang kita upayakan, karena sekali lagi saya mengupayakan hak hukumnya Fadel. Saya tidak membenarkan apa yang dibuat, tapi Fadel punya hak hukum di sini untuk bisa saya perjuangkan bagaimana nantinya pada akhirnya mudah-mudahan bisa cepat selesai dan semuanya jelas. Mbak, tadi keluarga terakhir ketemu Fadel waktu sama Saya belum pernah ketemu Fadel. Belum. Sama sekali ini saya ketemu abang-abangnya Fadel pun baru hari pertama kali ya Kak ya. Kalau WA sih ya, sama Fadel juga terkait dengan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada saat Loli mau pulang ke Indonesia. Saya tekankan pada saat itu ke Loli, apapun yang terjadi pulang ke rumah. Mau diperlakukan apapun, dia tetap ibumu, dengar saja, jangan ngelawan. Itu yang saya tekankan pada saat itu Loli mau pulang ke Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu juga Fadel juga DM saya bercerita tentang itu, bahwa akan menjemput Loli, bla bla bla. Saya kurang hafal ya karena sudah lama sekali kan. Tapi intinya saya menasehati untuk pulang ke rumah, untuk mengatakan Loli pulang ke rumah ibunya. Loli sendiri pernah menginap di sini? Nggak pernah. Kan saya dari awal kan selalu bilang ya, kenapa saya setelah Loli pulang ke Indonesia nggak mau berkomunikasi lagi. Saya pernah memberikan statement itu karena saya merasa ini urusan ibu dan anak yang akan mereka selesaikan sendiri dengan baik. Kayaknya ada kamu juga kan. Asik. Lalu kalau media tanya kan saya jawabnya gitu. Ini urusan keluarga. Kan enak nih ya kalau kita tenang, lawyernya juga memberikan pengertian ke saya, gini loh Kak. Oh iya ya sudah, kalau misalnya perlu keterangan dari saya yang saya tahu ya akan saya jawab. Tidak bermaksud untuk membuat
orang tuanya Laura Maraya. Ini saya berada di sini untuk kebenaran yang saya tahu. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada akibat tanpa sebab. Kalian kembangkan sendiri. Oke, cukup ya. Masa nggak kenyang-kenyang nanyanya. Bang Bintang mungkin Kak Fitri. Ya untuk dari kakak laki-laki nih Fadel, terima kasih untuk Kak Fitri udah mau menjadi saksi untuk Fadel. Semoga semuanya lancar, semuanya Amin. Amin. bisa menjadi yang terbaik lah untuk nanti ke depannya. Ya jadi makasih Kak Fitri udah kasih waktu untuk kita. Papa Mama juga udah salam juga dari Kak Fitri. Ada di belakang. Nanti insya Allah ketemu ya. Iya Kak. Oke, terima kasih ya. Setelah ini kita lanjut ya besti-besti. Terima Jangan kasih. lupa salat maghrib, ayo. Selamat. Dia nggak pulang. Tiap hari. Di posko. Oh iya. Ini yang suka ya, tapi aku makasih sama Bayan. Ya pasti. Menyentuh. Ajak ngobrol itu. Ini dari mana? Iya. Saya juga kan harus melindungi anak-anak saya dari adopsi. Kalau ini bisa sampai ke media hijau ya, ini perbuatan anak. Tapi untuk dendam saya Nanti Kak Fitri sendiri pernah komunikasi dengan Yoga tadi kan sempat iya kan tadi saya sudah bilang dia selalu ibunya dulu yang telepon dengan Yoga, terus saya di-invite karena kan harus telepon dari wartel kan ada jamnya jam siang ya. apa aja sih yang dikatakan mungkin untuk Iya, Yoga merasa dia melakukan itu karena disuruh ya, karena disuruh. Dia minta maaf karena dia mendengar dari sebelah pihak bahwa selama ini dia memang terlalu lancang untuk ikut campur urusan keluarga saya yang sebetulnya dia tahu itu bohong. Akhirnya dia tahu karena dia mengalami sendiri kan. Setelah dia dalam keadaan susah seperti ini, tidak ada satu orang pun yang nyuruh-nyuruh dia itu ada di hidup dia. Ya saya balikin lagi ke Yoke, ya besok-besok kalau kamu disuruh apapun jangan. Berarti mendapatkan banyak informasi dong dari Yoga. Tadi kan Yoga bilang dia cuma disuruh bilang. Iya, dapat. Saya udah tahu semua siapa yang menyuruh Yoke, apa motifnya. Tapi ya sudahlah. Sudahlah, saya nggak mau memperpanjang lagi. Nanti aja kalau misalnya Yoke juga akan bebas, nanti setelah menjalani hukuman kan dia juga berhak bela diri dong. Biar saja nanti dari mulut dia sendiri siapa yang menyuruh dia, apa motifnya. Buat saya nggak penting juga, toh udah terjadi kan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada sekarang Yoga udah nggak bermusuhan lagi dengan pindah ke Kak Fitri. Jangan begitu ya. Jangan mentang-mentang ini terus berpindah kubu. Saya bukan anak kecil. Saya tidak suka juga kalau misalnya oh ini berantem sama si ini tiba-tiba baekan terus jadi di kubu saya tidak suka berkubu-kubu. Ya saya nggak perlu juga saya orang-orang mendekat ke saya untuk membuat kubu, nggak perlu. Mendapatkan informasi yang kemarin ada hubungannya penyerangan di kantor dia dari Yoga. Informasinya seperti itu, tapi saya juga nggak mau ngebahas juga sama Yoga. Toh kantor kaca saya juga udah diganti kok. Nggak ada yang saya itu orangnya masalah gede dikecilin, masalah kecil diilangin tuh gitu ya. Sesimpel itu hidup itu. Kan kita carrying dendam juga kan nggak enak. Iya nggak kan? Iya, kemarin berapa kali sidang lagi sih untuk Fadel? Untuk Fadel hari ini saksi fakta sama saksi ahli pidana, kemudian minggu depan tuntutan. Ya kalau berjalan lancar harusnya sih pertengahan September ya, atau akhir, insya Allah. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Kebenaran akan menemukan jalannya. Betul. Oh ya, kita semakin terang benderang ya. Kemarin kan Loli Sutis memberikan pengakuan. Tambah lagi hari ini ada Fitri. Ini semakin bukan meringankan tapi memberikan jalan terang. Mungkin
tidak melulu atau tidak sepenuhnya Fadil ini bersalah. Katakan seperti itu. Ya kan gini ya, yang terjadi ini kan sampai hari ini masih pakai azas praduga tak bersalah. Balik lagi saya tekankan, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadil. Sepakat, saya juga ya. Saya catat ya, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Fadel. Ini kan hubungan dua anak manusia, bukan satu orang. Sehingga harus diluruskan yang sebenarnya terjadi apa sih, kan itu aja tujuan saya, hanya itu. Bahwa ini nanti akan terbuka menjadi semakin terang, itu bonus Allah kasih sama saya, mudah-mudahan. Kalau nanti jadinya keputusannya baik, itu juga bonus Allah kasih buat saya. Karena tadi saya bilang lah, nggak pernah ketukar, pasti ini jalannya aja. Selama kitanya tulus ya, kitanya tulus, kitanya ikhlas, semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau tadi atau kemarin saya lihat nih banyak netizen yang ngebully Ibu Fitri yang hari ini jadi saksi saya. Beliau, kalian semua tahu, se-Indonesia bahkan tahu bagaimana beliau dahulu dekat dengan Loli dan NM. Jadi sudah sepantasnya saya minta keterangan dari yang beliau ketahui. Netizen aja yang nggak tahu so tahu, boleh ngomong apa aja, ya kenapa ini enggak. Dan cuman saya beruntung aja, mudah sama Allah dikasih jalan mudah. Bu Fitri yang juga mudah banget untuk saya ajak diskusi. Artinya dari awal saya bilang saya tidak pernah terganggu sama komen netizen selama nggak nyenggol bikin saya lecet dan ngurangin saldo saya. Benar. Sama, sepakat. Itu aja. Jadi kita sama-sama berdoa, semuanya kasih vibe baik, semuanya membantu untuk menciptakan situasi kondusif, nggak usah rame-rame. Apa yang terjadi dengan dua anak manusia ini terjadi juga. Saya juga punya anak laki-laki, mudah-mudahan jangan sampai ada apa-apa. Maka itu saya mau meluruskan saja, yang benar akan tetap benar. Bahwa di luar sana bilang, oh begini, saya nggak peduli. Oke? Mungkin apa selain Habib sendiri siapa? Udah, sehari ini saksi ahli pidana sama Ibu Fitri sebagai saksi fakta. Hanya itu, hanya 2 hari ini. Oke? Karena kan kalian tahu kelemahan saya. Jadi tanya seputar apa yang saya tahu tentang Laura aja. Ada berapa pertanyaan? 3 pertanyaan terkait apa yang saya tahu aja tentang Loli. Iya, mengenalkah, apa yang saya tahu. Ya saya menjawab apa yang saya tahu aja. Kan sama terdakwa saya nggak kenal, saya baru ketemu aja. Iya sempat dong ditanya kenal nggak, tidak, karena nggak kenal. Tapi kalau komunikasi kan dulu banget sebelum Loli pulang kan pernah dikenalin sama Loli melalui DM Instagram. Belum, baru kali ini sama keluarganya juga baru kali ini. Ya, nah anak remaja ya. Fadel kan nggak cerita apa-apa, dia diam aja. Iya, maksudnya kan begitu. Apa yang bisa saya gambarkan, orang saya ketemu Fadel, dia udah jadi terdakwa di sini. Ya, mudah-mudahan aja, doain untuk pesan saya cuma satu ya, saya ada di sini itu untuk menitipkan pesan kepada netizen Indonesia. Seandainya nanti masalah ini selesai, stoplah ngebully anak-anak ini ya. Loli sudah mendapat hukuman dari dunia maya, Fadel sudah mendapat hukuman juga di sini. Izinkan mereka meneruskan hidupnya, mempunyai masa depan lagi, haknya mereka. Ya sudah, saya nggak bisa berkata-kata, stoplah berkata-kata yang menyakitkan untuk Fadel dan Loli. Saya tidak membenarkan Fadel ya. Fadel salah. Saya tidak membenarkan itu. Tapi kan dia sudah menjalankan hukumannya di sini. Saya datang ke sini bukan untuk membenarkan apa yang sudah terjadi, tapi saya menjawab apa yang dipertanyakan oleh mereka yang saya tahu tentang Loli pada saat di London sampai pulang ke Indonesia. Tadi saat Fadel datang, kita sempat bertanya kan saksi hari ini adalah Ibu Fitri gitu. Ada secerca harapan dari Fadel yang mungkin yang apa sih gitu loh? Mungkinkah kayak ada sebuah kekuatan power atau aku tidak membenarkan ya sikap Fadel? Saya tidak.
Saya nggak tahu ya. Ini kan menjadi penilaian juga ya, apakah keterangan saya nanti akan meringankan atau malah memberatkan, kan saya nggak tahu. Tapi saya datang ke sini karena ya diminta untuk memberikan keterangan apa yang saya tahu. Tentang hasilnya apa ya tentu saya nggak tahu. Kenapa sih Kak tadi sempat emosional juga nggak tadi di dalam? Ingat anak saya, ingat Naira di London, di Kanada. Ingat. Ya itu ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan beritanya tidak kemana-mana karena ini mengenai anak ya. Kalian boleh memberitakan saya kalau ini tidak mengenai anak. Tapi kalau mengenai anak, tolong jaga pemberitaannya ya. Tapi melihat Fadel di bangku kesakitan, merasa Ya ini kan kehidupan yang harus Fadel lewati. Ya saya tidak membenarkan Fadel. Fadel salah ya. Sudah mau diapain? Dia belajar hidup lah ke depannya. Peter sendiri sudah berapa kali sih di Korea? 2 kali. Awal reaksinya gimana? Tadi kan sudah dijawab. Nggak, artinya Bingung. antara maju apa mundur gitu. Ya insya Allah kalau untuk kebenaran siapapun pasti saya mau berdiri untuk kebenaran. Itu memang dari awal memang lebih condong, kalau disuruh pilih lebih condong ke Fadel apa gimana sih dari awal kasus mulai ya? Nggak ada, saya kan tadi saya sudah bilang saya tidak membenarkan perbuatan Fadel. Fadel salah ya. Saya di sini hanya dimintai keterangan sepengetahuan saya saat Loli berada di London sampai pulang ke Indonesia. Karena memang ada percakapan itu, tapi saat Loli udah di Indonesia saya tidak mau berkomunikasi lagi. Karena apa? Karena sudah ada di negara Republik Indonesia, banyak saudaranya, ada ibunya. Itu aja. Fitri, dengan saksi hari ini nanti kalau ibunya mengetahui ada rasa takut nggak sih? Mungkin kan pemerintah. Kenapa saya harus takut? Apa alasannya saya harus takut? Saya kan tidak melakukan apa-apa di sini. Saya akan memberikan keterangan yang memang diminta untuk saya berikan keterangan yang saya tahu. Ini kan mengenai anak ya. Ini mengenai anak. Jadi pesan saya pokoknya sekali lagi terserah urusan saya sama ibunya seperti apa, tetapi anak jangan dilibatkan. Saya berdiri di sini untuk dua-duanya, untuk anak remaja yang bernama Laura dan untuk Fadel. Saya cuma berpesan kepada kalian semua, bila nanti mereka bisa kembali ke masyarakat, tutuplah masa lalunya. Biarkan mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik. Toh mereka sudah dapat hukumannya. Ada nggak? Nggak penting lah. Yang penting besok tuh TPPU dan pencemaran nama baik dengan pengancaman pemerasan. Sama kata dokter Samira, kakak ke pihak ID itu ngapain sih Kak? Ke pihak ID? Iya, kata dokter itu katanya. Aduh, siapa itu? Nggak ada saya urusannya sama ID, ke pihak ID. Saya mau bertanya sama BPOM tindakannya bagaimana itu skincare-nya si Samira yang ditarik juga izin edarnya harus adil. Harus adil ya. Samira aja lah, apa kata Samira, saya kan sudah upload tuh di story saya bahwa saya lagi banding. Ya kalau dia bertahan untuk bahwa saya menghilangkan ya sudah biarin aja, dia makan ada aneh. Dia agak spesial, kalau apa-apa suka-suka dia aja ya. Apalagi Kata itu strategi licik dari kakak gitu. yang licik kan dia, yang licik itu siapa? Yang menjelekkan produk orang lain ternyata produk sendiri busuk, itu licik namanya ya. Bener nggak? Saya minta nih BPOM juga harus adil ya, kan kemarin udah diumumkan beberapa produk skincare yang istilahnya mau apapun namanya ditarik dan nggak bener ya. Tapi kan ada pabrik-pabrik yang diumumkan, kok yang pas Samira nggak dikasih tahu dibikinnya di mana? Jangan-jangan ya, saya bertanya, apakah Samira meracik sendiri? Tuh ya. Dah. Kenapa tiba-tiba BPOM mengeluarkan fatwa itu? Fatwa apa? Produk-produknya Bagus lah. Saya mendukung ya itu basi ya, nggak ada produk produk yang mana? Ya, ini produk skincare dari DRG gitu. DRG siapa?
Dokter Reza Gladys nggak ada yang ilegal, nggak ada yang jelek, nggak ada yang ditarik sama BPOM. Yang ada ditarik BPOM itu produknya Samira, ya. Samira yang ditarik. Kalau produknya Glavitsya tidak ada di BPOM, dinyatakan ditarik. Yang ada itu produknya si Samira, ya. Fakta kan itu. Iya. Enggak lah, saya datang kalau pelapor datang karena saya mendampingi dia sebagai korban bullying, ya. Nggak akan berubah pernyataan saya, tapi tipis-tipis saya akan bertanya urusan skincare karena Samira ngurusin sosmed saya, jadi saya juga urusin lah skincare dia. Besok pakai baju yang benar Samira ya. Kenapa kemarin bajunya? Nggak tahu kan banyak netizen yang nge-DM, daleman jangan dipakai di luar katanya gitu. Dok, yang soal Richard Lee, Hiburan ya. sidang peradilan di mana, Dok? Richard Lee kenapa? Dokter Richard Lee. Dokter Richard Lee teman saya nggak mau komentar, biarin aja lah yang berjuang. Apa tadi pertanyaannya sampai lupa? Satu lagi apa? Kenapa Richard Lee? Yang peradilan sama Samira. Ya udah itu urusan mereka, nggak apa-apa, saling lapor, saling pra-peradilan, tapi jangan lupa ya Samira tersangka di Medan ya. Oke. Kemudian